Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas seminar proposal hari ini Rabu 14 Juni 2023. Baik, di pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan ke-11. Ya, dimana di pertemuan ini kita masih membahas mengenai latar belakang. Ya, setelah pertemuan minggu lalu kita bahas secara teori, ya, bagaimana penyusunan latar belakang sampai dengan tujuan dan manfaat dari penelitian. Nah, untuk pertemuan kali ini kita coba bahas dengan contoh, ya, bagaimana menulis latar belakang, ya. Baik, nah tujuan pembelajaran kita ya masih sama dengan minggu lalu. Jadi diharapkan nanti rekan-rekan semua setelah mengikuti kelas pada pagi hari ini memahami dan mampu menyusun mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan spesifikasi produk, ya. Akan tetapi di pertemuan kali ini ya kita hanya akan membahas lebih dalam ya mengenai penyusunan latar belakang masalah, gitu ya. Baik, kemarin sudah dijelaskan ya bahwa di dalam latar belakang ini nanti akan menjelaskan ya terkait dengan masalah yang dihadapi di tempat penelitian rekan-rekan, ya, kemudian topik yang akan rekan-rekan ambil, ya, kemudian data yang akan mendukung penelitian rekan-rekan semua. Kemudian, nah, di dalam latar belakang ya kemarin sudah kita bahas ada beberapa poin ya yang perlu di-highlight oleh teman-teman ya atau digarisbawahi oleh teman-teman ya, bahwa di dalam latar belakang ini nanti membahas mengenai topik penelitian secara umum. Kemudian permasalahan terkait dengan topik secara umum ya, profil singkat lokasi penelitian, kondisi yang ada saat ini ya sesuai dengan topik yang diambil. Kemudian permasalahan apa saja yang muncul, pemecahan masalah, serta alat yang digunakan untuk solusi yang diambil ya, yang menjadi tujuan dari penelitian rekan-rekan. Nah, kemudian ini juga yang perlu diperhatikan ya, di dalam latar belakang itu biasanya atau umumnya kita mengutip ya atau mengambil referensi dari penelitian sebelumnya ya. Jadi ada beberapa hal ya yang mungkin nanti rekan-rekan perlu ambil dari penelitian sebelumnya ya untuk mendukung riset yang rekan-rekan nanti lakukan. Nah, untuk referensi ya ini diusahakan maksimal 5 tahun ke belakang ya. Kemudian penulisannya kemarin ya sudah disampaikan, misalnya menggunakan ini ya. Contoh yang pertama ini jika mengutip dari milik Jogianto ya, untuk tahun terbitnya 2019 maka Jogianto 2019. Kemudian jika jurnal yang rekan-rekan gunakan ya atau buku yang rekan-rekan gunakan ini terdapat 2 penulis ya atau 2 peneliti ya, maka rekan-rekan dapat gunakan Hermawan dan Yudi ya tahun 2021 ya. Atau biasanya penulisnya lebih dari 1 ya, maka rekan-rekan dapat gunakan DKK ya atau et al. Nah, kalau misalnya dari awal sudah gunakan bahasa Indonesia dan kawan-kawan ya atau DKK, maka lebih baik secara keseluruhan ya rekan-rekan gunakan DKK semua saja, gitu ya. Kemudian jika datanya diambil dari instansi ya, misalnya ini dari BPS atau Badan Pusat Statistik ya, ada rekan-rekan bisa tuliskan di sini BPS tahun 2022. Gitu ya. Baik, kita masuk ke contoh. Nah, ini ya untuk contoh yang pertama. Nah, kalau kemarin sampai dengan daftar isi ya, daftar tabel, daftar gambar sudah dibahas ya. Kita sekarang masuk pada contoh untuk
penulisan latar belakang ya, atau isi dari proposal ya yang nanti rekan-rekan akan tulis. Nah, ini mungkin dari sebagian rekan-rekan ya sudah ada yang mulai menyusun latar belakang ya, karena sudah mulai ada yang masuk ya ke menjadi bimbingan saya ya untuk yang angkatan ini. Berarti sudah ada yang menyerahkan judul dan judulnya di ACC oleh Kaprodi ya, kemudian sudah mendapatkan dosen pembimbing ya, dan pasti sudah mulai menulis ya untuk latar belakang penelitiannya. Nah, mungkin sebagian dari rekan-rekan sudah menulis ya. Nah, ini kita coba sesuaikan ya dengan contoh yang sudah ada. Kurang lebih nanti akan seperti ini ya, rekan-rekan. Jadi untuk proposal ya seperti yang disampaikan sebelumnya, tidak ada bab di dalam proposal. Ya, jadi rekan-rekan gunakan poin. Nah, untuk poin A itu judul ya. Nah, ini rekan-rekan bisa, bentar saya besarkan sebentar. Nah, ini bisa dituliskan ya judul dari penelitian yang akan dilakukan apa ya, atau judul dari proposal penelitiannya apa. Nah, ini di sini contohnya yang bersangkutan membahas mengenai anggaran ya di Taman Budaya Yogyakarta. Ini kebetulan mahasiswa dari Jogja ya. Ini juga bimbingan saya sudah selesai tahun 2022 ini ya, Rahel. Baik, di sini ya judulnya Sistem Informasi Realisasi Anggaran dengan Metode Activity Based Budgeting ya, studi kasus pada Taman Budaya Yogyakarta. Nah, ini judulnya kemarin ya. Jadi untuk judul ini ada 15 kata. Jika lebih dari 15, rekan-rekan bisa tambahkan di sini ya, studi kasus pada lokasi penelitian masing-masing. Ya, tapi secara umum ketika rekan-rekan sudah memperoleh dosen pembimbing ya, berarti secara teknis penulisan judul sudah dikoreksi oleh Kaprodi. Baik, setelah judul ya kita masuk pada latar belakang. Nah, latar belakang tadi kita lihat ya, ini di PPT-nya. Nah, yang pertama rekan-rekan bahas adalah topik penelitian secara umum dan masalah terkait dengan topik secara umum. Baik, kita lihat di sini ya. Nah, di sini ya proposal ini menjelaskan mengenai perkembangan teknologi informasi secara umum ya, pemanfaatan teknologi secara umum ya. Di sini ada perkembangan TI ya, kemudian peran TI ya, teknologi informasi ya, kemudian membahas terkait dengan topik anggaran secara umum juga ya. Di sini ada perhitungan, perencanaan dan realisasi anggaran juga membutuhkan penerapan sistem anggaran untuk mempermudah dan dalam menyusun pengecekan perhitungan pengelolaan dan laporan anggaran yang lebih cepat dan akurat ya. Jadi di sini dibahas perkembangan TI secara umum, kemudian peran TI ya dalam industri ya, karena dia fokusnya pada industri pariwisata ya, maka di sini yang dibahas adalah peran TI di dalam industri pariwisata. Nah, kemudian masuk lebih dalam lagi ya pada bidang apa? Pada penyusunan anggaran. Itu ya, tergantung topik yang rekan-rekan ambil. Jika rekan-rekan ambil topik terkait dengan pengelolaan aset ya, rekan-rekan bisa bahas mengenai implementasi TI atau SI ya di dalam akuntansi misalnya. Nah, kemudian lebih dalam lagi nah dalam peran SI atau TI di dalam pengelolaan aset ya, atau pemanfaatan SI dan TI di dalam pengelolaan aset itu seperti apa secara umum gambarannya ya. Nah, kemudian masuk pada permasalahan secara umum ya. Tadi setelah rekan-rekan bahas topik penelitian secara umum ya, jika ambil anggaran ya rekan-rekan bahas di sini kan penerapan TI pada anggaran ya, berarti rekan-rekan bahas TI dan anggaran secara umum ya. Kalau rekan-rekan bahas mengenai pemanfaatan TI pada pengelolaan aset ya, berarti rekan-rekan nanti bahas implementasi TI ya, kemudian terkait dengan pengelolaan aset dulu secara umum gitu ya. Misalnya terkait dengan pelaporan keuangan ya, berarti nanti implementasi TI ya,
pada penyusunan pelaporan keuangan. Itu ya. Nah, kemudian setelah itu masuk pada permasalahan secara umum. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini ya, permasalahan umum dinyatakan oleh penulis ya atau peneliti bahwa di Indonesia masih banyak instansi pariwisata yang belum mengimplementasikan sistem anggaran untuk membantu pekerjaan mereka. Ya. Nah, ini dijelaskan ya bagaimana sih permasalahan terkait dengan implementasi anggaran secara umum. Selanjutnya, pengelolaan anggaran menjadi perhatian penting bagi para pengambil keputusan dalam satu perusahaan maupun instansi pemerintah. Oke, nah ini pernyataan ini ya si peneliti mengutip dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Editia tahun 2021. Tuh ya, jadi kalau misalnya rekan-rekan ambil data ya atau ambil hasil penelitian dari jurnal, artikel atau buku ya, dimana di situ ada peneliti, ada nama peneliti dan tahun terbit ya, silakan dicantumkan ya, dicantumkan nama peneliti dan tahun terbitnya. Itu ya, misalnya ini tadi ya, bisa juga misalnya di Indonesia masih banyak instansi pariwisata yang belum mengaplikasikan sistem anggaran. Nah, ini tahu informasi ini dari mana? Oh, dari data sebelumnya atau dari penelitian sebelumnya punya siapa? Nah, ini bisa dicantumkan. Gitu ya. Baik, setelah rekan-rekan bahas permasalahan secara umum, ya, kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Yang selanjutnya harus dibahas adalah profil singkat lokasi penelitian. Ya, serta kondisi yang ada saat ini sesuai dengan topik yang diambil. Nah, setelah rekan-rekan bahas mengenai permasalahan secara umum ya, rekan-rekan mulai masuk pada lokasi yang akan diteliti ya, atau subjek atau objek penelitian ya, yang jadi lebih fokus lagi masuk pada tempat penelitian rekan-rekan. Nah, ya, di sini ada penjelasan terkait dengan lokasi penelitian ya, bahwa penelitian ini dilakukan di Taman Budaya Yogyakarta. Nah, diberikan profil singkatnya ya, seperti lokasi ya, kemudian bidang usaha dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah profil singkat perusahaan ya, rekan-rekan gambarkan proses yang berjalan saat ini sesuai dengan topik yang diambil. Nah, karena di sini membahas mengenai anggaran ya, maka penulis ya menggambarkan bagaimana sih pengelolaan anggaran di Taman Budaya Yogyakarta. Ya. Jadi di Taman Budaya Yogyakarta ya, ini dikatakan di sini masih menggunakan Microsoft Excel. Nah, apa kelemahannya? Di sini untuk Excel menyulitkan pengguna ya, karena harus membuat rumus untuk mengambil data, kemudian apalagi nih, rumus yang digunakan sering salah dan harus diketik secara manual dan lain sebagainya. Ya, jadi setelah rekan-rekan jelaskan mengenai proses pengelolaan anggaran ya, atau pengelolaan topik yang rekan-rekan ambil ya, kalau misalnya rekan-rekan bahas mengenai penjualan pembelian ya, berarti rekan-rekan jelaskan ya proses pengelolaan jual beli di lokasi penelitian tersebut itu seperti apa. Atau rekan-rekan ambil topik mengenai sistem laporan akuntansi ya, untuk penyusunan laporan akuntansi ya, rekan-rekan jelaskan ya bagaimana proses penyusunan laporan akuntansi di lokasi penelitian. Itu ya, kalau membahas mengenai aset ya, rekan-rekan jelaskan bagaimana proses pengelolaan aset ya di lokasi penelitian ya, misalnya bagaimana mendata aset, kemudian menghitung nilai aset ya, kemudian menentukan metode penyusutan aset ya, kemudian menghitung penyusutan aset setiap periodenya. Nah, itu dijelaskan. Nah, setelah itu baru rekan-rekan masuk pada kelemahan ya, atau permasalahan yang dihadapi dengan proses yang saat ini berjalan ya, atau sistem yang saat ini berjalan. Itu ya, kemudian ada kendala-kendala apa sih dengan sistem yang misalnya tadi masih manual. Manual itu bukan masalah ya, manual itu kondisi yang saat ini ada ya, jadi sering rekan-rekan
menyampaikan bahwa permasalahannya apa? Permasalahannya itu sistemnya masih manual atau pencatatannya masih manual. Itu bukan permasalahan ya, karena banyak perusahaan yang memang belum membutuhkan sistem, atau misalnya perusahaan tersebut skopnya masih kecil, atau ukurannya masih kecil ya, sehingga dengan manual saja pengelolaan keuangannya bisa tercover, atau dengan manual saja pengelolaan persediaannya bisa tercover gitu ya. Jadi perlu diperhatikan oleh rekan-rekan bahwa manual itu bukan masalah. Nah, kemudian yang menjadi masalah adalah ketika sistem manual ini sudah tidak mampu lagi mengcover misalnya pengelolaan asetnya atau pengelolaan keuangannya. Nah, itu baru muncul masalah. Ya, baru rekan-rekan menjelaskan masalah. Itu ya yang perlu diperhatikan. Kayak gini, ini dijelaskan nih kondisi sekarang apa sih menggunakan Excel. Nah, ini belum menjelaskan masalah. Jadi kondisi yang saat ini itu seperti apa? Oh, pengelolaannya menggunakan Excel. Kemudian baru masuk ke masalah. Masalah apa yang dihadapi dengan penggunaan Microsoft Excel? Ini dalam penyusunan rumus ya, dalam pembuatan rumus. Ya, kemudian dari segi waktu atau efisiensi. Nah, baru itu masalah-masalah yang ada di lokasi penelitian, baru itu yang disebut sebagai masalah gitu ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah bukti ya, bukti. Nah, bukti ini bisa memperkuat narasi Anda ya, atau deskripsi Anda atau cerita Anda ya. Cerita rekan-rekan ini diperkuat dengan bukti riset ya. Nah, buktinya dapat berupa apa? Dapat berupa gambar ya, dapat berupa tabel ya. Jadi informasi-informasi yang memang mendukung pernyataan-pernyataan rekan-rekan ya terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Tuh ya, misalnya ini bukti pendukungnya. Bukti pendukungnya adalah laporan rancangan dan realisasi anggaran tahun 2021 ya. Nah, ini kalau bentuknya gambar ya, bentuknya gambar, rekan-rekan bisa tambahkan judul di bawah ya untuk gambar ya. Gambar 1 misalnya laporan rancangan realisasi anggaran. Nah, jangan lupa sertakan sumber ya. Sumber data ini dari mana? Oh, ini dari Taman Budaya Yogyakarta. Nah, kalau misalnya bukti yang rekan-rekan tampilkan di naskah atau draft proposal rekan-rekan adalah tabel, yaitu diperhatikan judulnya ada di atas ya, misalnya tabel 1 ya, data aset misalnya, atau data penjualan. Nah, itu ada di atas ya kalau formatnya tabel. Tapi kalau gambar ya, untuk judulnya ada di posisi bawah ya. Kemudian sama untuk tabel juga sertakan sumber datanya itu berasal dari mana ya. Biasanya kalau untuk data itu secara keseluruhan itu ada di lokasi penelitian ya, kecuali data-data pendukung seperti yang rekan-rekan dapat dari BPS. Nah, itu sumbernya mungkin BPS gitu ya. Nah, ini ada lagi ya buktinya yaitu laporan pengeluaran tahun 2021, sumbernya masih dari Taman Budaya Jogja. Nah, ini ya, jadi jangan lupa sertakan bukti penelitian, bukti pendukung ya, bukti pendukung penelitian. Baik, selanjutnya. Nah, setelah rekan-rekan jelaskan mengenai permasalahan apa sih yang dihadapi di sana, nah rekan-rekan masuk pada apa yang akan rekan-rekan lakukan. Ya. Apa yang akan rekan-rekan lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, secara umum untuk menyelesaikan masalah ya dalam bentuk produk ya, karena memang untuk D4 ya
skripsinya ini dalam bentuk produk ya, atau menghasilkan suatu produk ya. Jadi hasilnya atau pemecahan masalahnya adalah dengan menyusun sebuah atau mengembangkan sebuah aplikasi atau sistem. Nah, jadi seperti di sini ya, di contoh ini, berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya ya, maka penulis ini bisa peneliti ya, maka peneliti akan mengembangkan sistem yang akan digunakan dalam proses perancangan realisasi anggaran serta penyajian laporan. Nah, inilah nanti yang menjadi tujuan penelitian rekan-rekan ya, teman-teman semua. Ini menjadi tujuan penelitian teman-teman ya. Jadi apa sih tujuan penelitiannya ya? Tujuan penelitian saya adalah ingin mengembangkan suatu sistem ya pengelolaan anggaran di Taman Budaya Jogja. Nah, untuk mengembangkan sistem yang dapat mendukung pariwisata ya, peneliti menggunakan, ini bisa rekan-rekan gunakan peneliti ya, menggunakan VB.net ya. Nah, ini ya. Jadi setelah rekan-rekan jelaskan, rekan-rekan mau ngapain? Mau mengembangkan sistem. Nah, kemudian dijelaskan sistem yang dikembangkan itu seperti apa ya, menggunakan apa, kenapa rekan-rekan memilih itu sebagai solusi. Nah, itu harus dijelaskan ya. Seperti di sini dikembangkannya menggunakan VB.net ya. Untuk D4 ini menggunakan VB.net ya, VB6 sudah tidak diperkenankan, jadi VB.net atau web umumnya. Nah, kemudian di sini dijelaskan mengapa menggunakan VB.net ya, karena ini menurut Sunara tahun 2019 ya. Jadi aplikasi ini ya, atau VB.net ini banyak digunakan untuk pengembangan sistem anggaran ya. Kemudian bahasa pemrogramannya sederhana dan dapat dipahami. Ya, jadi dijelaskan kenapa misalnya rekan-rekan mau mengembangkan aplikasi atau sistem menggunakan web. Nah, kenapa pakai web? Nah, itu dijelaskan dan ditambah dengan pendukung ya dari penelitian sebelumnya. Ya, biasanya kan penelitian sebelumnya nih ketika mengembangkan suatu aplikasi dijelaskan nih kenapa sih menggunakan web ya, kenapa menggunakan VB.net ya. Nah, itu pasti ada penjelasannya. Nah, itu bisa ditambahkan ya di sini sebagai penguat alasan rekan-rekan mengembangkan aplikasi menggunakan VB.net atau web. Nah, kemudian ini tadi ya, selain aplikasi ya, untuk D4 itu harus ada metode akuntansi yang diimplementasikan atau diterapkan. Nah, ini biasanya sudah tertera di judul ya, sudah tertera di judul metode apa sih yang akan digunakan, metode akuntansi apa yang akan digunakan untuk pengembangan aplikasinya ya. Nah, ini menggunakan activity based budgeting. Nah, jadi metode apa yang akan digunakan untuk mengembangkan aplikasi tersebut ya, metode akuntansi apa yang akan digunakan untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Nah, metode tersebut ya bisa dijelaskan di sini ya, karena metode ini akan diimplementasikan pada sistem yang akan dikembangkan oleh teman-teman semua. Ya, maka dijelaskan di sini. Ya. Misalnya di sini menggunakan activity based budgeting. Ya, kenapa menggunakan activity based budgeting? Ya, karena ini memberikan daftar yang lebih rinci, terutama mengenai biaya yang overhead. Ya, kemudian ada pernyataan dari peneliti sebelumnya juga ya, yang menyatakan bahwa metode tersebut membuat manajemen memperoleh gambaran yang jelas hubungan sebab akibat antara biaya dan aktivitas yang dapat menyelaraskan anggaran dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Nah, itu ya. Jadi selain tadi rekan-rekan mengembangkan sistem atau aplikasinya menggunakan apa, dijelaskan juga ya metode apa yang digunakan ya. Kemudian diberikan juga alasannya ya, diberikan juga dasarnya kenapa sih rekan-rekan memilih metode tersebut untuk mengembangkan aplikasi ini. Ya. Nah, itu kurang lebih dalam penyusunan latar belakang. Ya, jadi ada beberapa
yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan ya, kita review lagi dari awal ya. Jadi setelah judul, perhatikan ya, dalam penulisan proposal tidak menggunakan bab tetapi poin. Kemudian di dalam latar belakang ya, ada pembahasan topik penelitian secara umum ya, kemudian ada permasalahan secara umum masuk pada lokasi penelitian rekan-rekan ya, atau masuk pada objek penelitian rekan-rekan ya. Di sini rekan-rekan jelaskan dulu melakukan penelitian di mana ya, berikan profil singkat terkait dengan lokasi riset rekan-rekan. Kemudian berikan gambaran ya, proses yang ada saat ini di lokasi rekan-rekan melakukan penelitian itu seperti apa ya, disesuaikan dengan topik yang diambil. Setelah menjelaskan prosesnya, kemudian jelaskan juga permasalahan yang muncul dengan proses yang ada atau dengan sistem yang ada saat ini gitu ya. Nah, kemudian tambahkan bukti ya, untuk memperkuat permasalahan-permasalahan yang sudah teman-teman uraikan atau narasikan ya di dalam draft proposalnya. Nah, kemudian ya setelah itu rekan-rekan jelaskan apa yang akan rekan-rekan lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di dalam lokasi penelitian. Ya, ini sudah pasti produk ya hasilnya ya. Jadi pasti rekan-rekan akan mengembangkan sebuah sistem. Nah, kemudian jelaskan ya, sistem tersebut dikembangkan menggunakan apa ya, bisa juga ditambahkan ini database yang dipakai apa ya. Kemudian metode akuntansi yang akan digunakan apa. Nah, itu juga berikan dasar ya atau alasan ya, kenapa metode tersebut yang digunakan ya, kenapa aplikasi tersebut yang dikembangkan. Tuh ya. Ditambah dengan atau didukung dengan hasil penelitian sebelumnya ya. Jadi alasan-alasan rekan-rekan biar semakin kuat ya, harus didukung dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Itu ya kurang lebih. Ini ada lagi contoh yang kedua, ini hampir sama. Oke, kita masuk ke proposal, ke inti proposalnya saja. Mungkin di sini masih ada beberapa yang perlu diperbaiki. Oh, ini sudah masuk bab 1, 2, 3 ya. Oke, ini bukan proposal ya, salah download ini saya. Ini sudah masuk ke bab 1, 2, 3 ya. Jadi nanti setelah rekan-rekan sidang proposal ya, sudah melakukan revisi ya, revisi proposal, revisi yang diminta oleh penguji, nanti rekan-rekan susun dalam bentuk skripsi ya. Tadi sudah masuk ke dalam bab 1 sampai 3. Ini ya kurang lebih gambarannya tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi saya harapkan nanti rekan-rekan sudah mulai menulis ya untuk latar belakang penelitiannya. Ya mungkin dari kemarin, penjelasan kemarin, mungkin ada beberapa rekan-rekan yang sudah mulai menulis untuk latar belakang penelitian. Nah, kemudian ya setelah rekan-rekan menulis latar belakang penelitian ya, ini bisa dikomunikasikan oleh dosen pembimbingnya ya. Nah, untuk proposal ini ya rekan-rekan bisa ke dosen pembimbing 1. Nah, jadi secara role ya atau perannya di sini untuk proposal itu nanti rekan-rekan bisa ke dosen pembimbing 1 ya. Kemudian nanti ketika masuk sistem ya, itu bisa ke dosen pembimbing 1 maupun dosen pembimbing 2 ya, karena biasanya dosennya itu misalnya nih sistem informasi anggaran ya, satu itu dosen akuntansi, satunya dosen sistem itu ya. Jadi kan kayak misalnya ini sistem pengembangan sistem informasi anggaran ya, saya hanya megang di bagian teori terkait dengan anggaran saja, tetapi nanti untuk pengembangan sistemnya dipegang oleh dosen yang dosen 2-nya atau dosen pembimbing 2-nya yang memang fokus atau memang bidangnya adalah di pengembangan sistem ya. Jadi ketika nanti masuk sistemnya bisa dosen 1 dan dosen 2 ya, kemudian nanti akan divalidasi oleh dosen 2-nya
ya. Nah, kemudian nanti rekan-rekan masuk ke dalam penyusunan bab 1 2 3 setelah ACC ya, baru rekan-rekan nanti masuk ke bab 4 sampai dengan 5. Itu ya kalau untuk bab 1 2 3 itu kan hanya mengambil dari proposal ya, yang sudah dikembangkan. Atau yang sudah diselesaikan gitu ya. Gitu ya. Jadi saya harapkan ini rekan-rekan yang belum menulis segera menulis untuk latar belakangnya ya. Jadi bisa dikonsultasikan dulu ke dosen pembimbingnya ya kalau memang sudah dapat ya. Kemudian nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai identifikasi masalah sampai dengan manfaat penelitian. Nah, saya harap juga rekan-rekan nanti masuk ke poin tersebut atau mulai menulis di poin tersebut. Gitu ya. Jadi selesai penjelasan materi setiap minggunya ini, saya harap rekan-rekan nanti juga sudah bisa daftar untuk sidang proposal. Gitu ya. Jadi nanti kita bersama-sama menyelesaikan proposal ya sesuai dengan schedule ya. Jadi kan harapannya di semester ini rekan-rekan bisa menyelesaikan proposal ya. Nah, saya harapkan juga semua yang mengikuti mata kuliah proposal ini juga bisa selesai ya, karena kalau yang sebelumnya itu alhamdulillah hampir semua sih selesai ya, hanya 1-2 ya mungkin masih ketinggalan gitu ya. Jadi saya harap rekan-rekan di semester ini bisa bersama-sama ya, nanti ketika mata kuliah proposal selesai ya atau di akhir semester selesai ya, rekan-rekan juga sudah daftar sidang proposal semua gitu ya. Jadi selesai bareng-bareng gitu ya. Baik, selesai sampai di sini penjelasan terkait latar belakang ya. Jangan lupa presensi disiakat, jangan lupa mulai menulis latar belakang ya untuk rekan-rekan semua. Silakan segera dikonsultasikan ke dosen pembimbing 1 ya. Kemudian untuk minggu depan kita bahas identifikasi masalah ya. Saya harap rekan-rekan juga nanti bersama-sama sudah masuk ke identifikasi masalah dan selanjutnya. Itu ya. Baik, perkuliahan saya akhiri. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.